Sebuah mobil mengerem mendadak ketika seorang anak kecil tiba-tiba menyeberang jalan. Seluruh penumpang terlontar ke depan dan hampir saja membentur dashboard atau kursi. Ketiga orang di dalam mobil panik, terlebih dengan sang sopir yang nyaris melukai orang. Sementara itu, si bocah yang hampir tertabrak justru lari begitu cepat menjauh dari tempat kejadian. "Tidak apa-apa, Kal." Setianingsih tak henti-hentinya memegang pipi sang anak, mencari tahu apakah ada bagian yang terluka atau tidak. Wanita berumur 30 tahunan itu teramat kaget dengan kejadian barusan. Dia juga cemas dengan keadaan anaknya. Abimanyu menoleh setelah beberapa saat memandangi kursi belakang dari kaca spion tengah. Dia mengkhawatirkan keadaan istri dan anaknya. "Kalian tidak apa-apa?" tanyanya panik dengan detak jantung berdebar kencang. Setianingsih atau kerap dipanggil Ningsih menggeleng, mengisyaratkan jika dirinya tidak apa-apa. Begitupun dengan anaknya Haikal. Mereka hanya syok karena tadi terlelap di perjalanan dan tahu-tahu mobil mengerem mendadak. Ningsih juga sempat melihat anak kecil itu beberapa saat sebelum fokusnya kembali ke Haikal. "Anak itu siapa sih? Nyebrang sembarangan," kata Ningsih sembari melihat keluar jendela. Dia sedikit emosi dengan anak kecil itu. Salah satu tangannya merangkul pundak sang anak. Anak kecil berkaos putih dengan celana pendek itu terus berlari di sepanjang jalan yang sepi dengan kanan kiri ditumbuhi pepohonan besar. Dia berhenti sesaat, lalu berbalik badan. Secara bersamaan, Abimanyu terlonjak tatkala menatap anak kecil berkulit sawo hitam itu. Anak kecil itu masuk hutan, disusul dengan Abi, nama panggilan Abimanyu yang terburu-buru menjalankan mobil. Dia merasa tidak percaya dengan apa yang barusan dilihat. Tak begitu waktu lama, kendaraan itu pun kembali melaju membelah jalan yang masih lumayan jauh dari tempat tujuan. Seiring mobil melaju, awan mendung semakin tebal dan menghitam, menandakan sebentar lagi hujan akan turun. Mobil silver itu masih terus membelah jalan, melewati beberapa persimpangan beberapa desa sambil memperhatikan pemandangan alam. Setelah melewati hutan, sebuah sawah terpampang nyata membentang jauh bagaikan permadani hijau yang sedang digelar. Meskipun hujan akan segera turun, masih terlihat para petani di sawah. Mereka sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Ningsih beserta anaknya takjub melihat keindahan karpet hijau tersebut, karena mereka memang jarang menyaksikan secara langsung persawahan. Berbeda dengan Abi, dia memang terlahir di desa dan hampir setiap hari melihat sawah dan hutan, sehingga pemandangan seindah itu sudah terbiasa dilihat. Sudah bosan meski sudah bertahun-tahun berada di perkotaan. Haikal sedari tadi tidak henti-hentinya berbicara. Dia tampak menikmati tempat barunya. Anak berusia 9 tahun itu memang baru pertama kali pergi ke desa, sehingga begitu senang melihat keindahan alam itu. Tak lama kemudian, samar-samar terdengar seseorang bernyanyi lagu Jawa yang diiringi musik gamelan. Makin lama makin jelas musik itu. Ketika mobil berbelok, terlihat ada sebuah pertunjukan tarian yang berada di tanah lapang, dekat dengan area persawahan. "Itu apa, Pak?" tanya Haikal sambil menunjuk ke kerumunan orang yang tengah menyaksikan tarian itu. "Ada yang ngadain tanggapan mungkin ya, Mas?" Ningsih pun turut juga berbicara. Ini juga kali pertama wanita berkulit putih itu melihat acara tarian yang diadakan di sawah, karena selama tinggal di kota dia hanya melihat sebuah pertunjukan dari dalam gedung ataupun alun-alun. "Iya mungkin, Mas pun kurang tahu," jawab Abi agak ragu. Dia sendiri pun baru pertama kali melihat pertunjukan tari, karena selama masih tinggal di desa belum pernah melihat hal seperti itu. Suara gamelan dan sinden yang tengah menyanyikan lagu makin jelas terdengar. Tanggapan itu lumayan ramai yang menonton. Kebanyakan
memang diisi oleh warga desa. Dua orang penari meliuk-liukkan tubuhnya dengan indah, mengikuti irama gamelan. Laju mobil pun diperlambat, mengingat ada pejalan kaki yang tersebar di pinggir jalan. Udah mau hujan padahal, tapi masih ramai saja, kata Ningsi yang masih menyaksikan pertunjukan tari itu. Nanggung mungkin, ada juga yang sedang jalan pulang. Abi menjawab sambil sesekali melirik sekitar, menyaksikan para pengunjung di sepanjang jalan. Mereka hanya sekilas menyaksikan pertunjukan tari itu dan lebih memilih melanjutkan perjalanan yang sebentar lagi akan segera tiba di tujuan. Abi sempat melirik lewat kaca spion dan dibuat terkejut ketika melihat ada seseorang petani yang bertelanjang dada. Sedang berdiri di dekat sebuah pohon. Orang itu terlihat kurus dan tampak pucat kesi. "Kenapa, Mas?" ucap Ningsi membuat Abi terkaget dan kembali fokus menyetir. Abi sekilas menoleh ke arah tempat duduk istrinya, lalu menjawab, "Tidak ada apa-apa." Ketika Abi melirik lewat kaca lagi, si bapak yang bertelanjang dada itu sudah menghilang. Membuatnya sempat berpikiran yang aneh-aneh dengan orang tersebut. Dia pun kembali fokus menyetir dan perlahan mulai mempercepat laju mobil karena perasaannya tengah tidak karuan. Mobil melaju, samar-samar pedesaan mulai terlihat. Sejauh 10 meter ke depan, sepasang gapura terlihat makin jelas. "Selamat datang di desa Wonokarso," terpahat di kedua pintu gerbang memasuki desa itu. Ningsi tersenyum ketika perjalanan yang hampir memakan waktu 5 jam akan segera berakhir. Abi pun tampak gembira karena sebentar lagi bisa beristirahat setelah menyetir begitu lama. Saat mobil tengah melaju di sebuah jalan tanah, terlihat seseorang laki-laki yang sedang berdiri di samping rumah milik ayah Abimanyu. Dia seperti mengintip. Setelah mobil memasuki halaman rumah yang cukup luas, orang itu pergi begitu saja. Abi sempat melihat laki-laki tersebut, tetapi tidak dengan Ningsi maupun Haikal. "Ada apa, Mas?" tanya Ningsi saat mendapati suaminya terlihat seperti sedang mencari sesuatu. Abi tersadar. Dia langsung mengalihkan pandangan ke arah belakang. Tidak ada apa-apa. Ayo turun. Udah ditunggu sama Mbak Yu di luar," katanya mengalihkan perhatian. Mereka disambut oleh seseorang wanita berkulit kecoklatan dan berambut digulung seperti disanggul. Dia bernama Ayu Lestari, kakak perempuan Abimanyu. Ayu membalas salam yang diucapkan oleh sang adik. Lalu dia memeluk Ningsi dan terakhir tersenyum manis kepada Haikal sambil sesekali mencubit kedua pipi anak itu yang tembam. "Udah gede ternyata," kata Ayu yang gemas dengan pipi Haikal. Ini kali kedua dia melihat anak dari Abi setelah dulu pernah berkunjung ke kota pada saat kelahiran Haikal. Keluarga dari kota itu pun disuruh masuk ke dalam rumah. Setelah beberapa saat berbincang-bincang mengenai perjalanannya dari rumah sampai ke desa. "Maaf nih, rumahnya berantakan. Tadi masih di sawah. Kelupaan kalau nanti akan ada tamu. Katanya sampai sore. Ternyata jam 10 sudah di sini. Untung aku pulang dulu tadi," kata Ayu yang berjalan paling depan. Ruang depan tampak gelap karena jendela belum terbuka. Ruang yang cukup luas itu hanya diisi sebuah meja panjang dengan beberapa kursi kayu. Hiasan dinding hanya berupa beberapa foto keluarga dan sebuah lukisan pemandangan. Ketika jendela dibuka, cahaya dari luar pun mengubah ruangan yang gelap menjadi lebih terang. Tak lama kemudian, hujan pun turun. "Untung sudah di rumah," kata Abi sambil menyaksikan tetesan hujan melalui jendela kayu yang memiliki dua buah sisi, atas kaca dan bawah kayu yang dihias secara sederhana. "Duduk dulu, tak bikinin teh," Ayu berucap sembari berlalu menuju ruang tengah. Di saat yang bersamaan, Abi berbalik badan lalu menemui sang kakak. "Mbak, bapak di mana?" tanya Abi menatap lekat mata sang kakak. Ayu terdiam dan menunduk. Dia seperti sedang menyembunyikan sesuatu atau mungkin sedang bingung mau menjawab bagaimana.
Situasi di ruang depan pun mendadak hening. Hanya terdengar suara hujan di luar rumah. Ningsih masih berdiri di belakang kursi dengan Haikal di depannya. Dia juga sedang memperhatikan suami dan Ayu, sekaligus menunggu sebuah jawaban. "Kenapa, Mbak?" tanya Abi. Dia mulai gelisah saat mendapati raut wajah kakaknya murung. "Bapak sepertinya sudah..." Ayu menjeda ucapannya, seperti ada sesuatu yang berat untuk dikatakan. Dia kembali menunduk membuat Abi beserta sang istri semakin penasaran sekaligus cemas. Tanpa menunggu penjelasan lagi, Abi berlari menuju kamar sang ayah. Dia melangkah cepat menuju sebuah ruang yang dekat dengan dapur. Ketika sampai, laki-laki berambut pendek dan berpostur tinggi itu segera membuka pintu. Di ranjang yang tertutup kelambu, seseorang laki-laki tua sedang berbaring. Keadaannya sangat memprihatinkan. Tangan Pak Rahmat kurus sampai tulangnya tampak menonjol. Begitupun tulang belikat dan area wajahnya. Dia seperti tak terurus. Keadaannya membuat siapa saja iba. Abi bergegas menuju sang ayah hampir bersamaan dengan datangnya Ayu dan Ningsih beserta sang anak. Pak Rahmat tengah tertidur berselimut kain jarik sampai sebatas dada. Hembusan nafas Pak Rahmat terdengar cukup keras, seperti orang sedang mendengkur. Rambut semi putih menandakan sudah berumur. Tubuhnya seperti hanya terbalut tulang begitu menyayat hati. "Pak," Abi berucap lirih sambil memegang tangan sang ayah. Dia berjongkok di samping ranjang yang terbuat dari kayu. Penjelasan Ayu saat itu memang benar. Keadaan Pak Rahmat sudah memprihatinkan. Ayu meminta adiknya pulang karena sudah beberapa hari sang ayah selalu menyebut nama Abimanyu dalam mimpi. Awalnya Abi memang berniat akan mengunjungi sang ayah 1 atau 2 bulan kemudian. Tetapi dia justru mendapat kabar buruk dari adiknya. Fakta nyata sudah terlihat, ada rasa penyesalan pada diri Abi karena sudah sangat lama tidak pernah mengunjungi ayahnya. Ternyata tahu-tahu keadaan beliau kurang baik. Dia kembali memanggil sang ayah yang masih terlelap. Sementara itu, di belakang berdiri Ayu dan Ningsih memperhatikan Pak Rahmat. Suasana pun mendadak sepi, hanya terdengar tetes-tetes air hujan. Perlahan kedua Pak Rahmat terbuka. Di saat itulah ada sebuah senyum tergores di bibir Abi. Namun senyuman itu hanya bertahan beberapa detik. Pak Rahmat melotot saat melihat sang anak ada di hadapannya. "Pak, Abi pulang." Pak Rahmat menggeleng-geleng seperti ada sesuatu yang kurang menyenangkan di pikirannya. Dia pun menjawab dengan suara yang serak. "Kenapa kamu pulang?" Ningsih dan Ayu saling pandang. Mereka terlihat terkejut mendengar jawaban dari Pak Rahmat, tak terkecuali dengan Abi. Laki-laki itu menoleh ke kanan ke kiri, lalu kembali menatap Pak Rahmat. "Ini Abi, Pak. Abi sudah pulang." "Jangan kesini, pulang," kata Pak Rahmat lagi, masih dengan suara serak. Dia mengusir Abi. Ayu pun mendekat mencoba menenangkan ayahnya sekaligus memberitahu jika kedatangan Abi memang dirinya yang menyuruh. Namun Pak Rahmat tetap mengusir Abi, menyuruh pulang sambil dia menunjuk-nunjuk ke pintu. "Mas, lebih baik kita keluar dulu ya," kata Ningsih sambil menarik tangan sang suami. Dia merasa Pak Rahmat membutuhkan ketenangan sebelum kembali menjelaskan. Sempat ada penolakan dari Abi, tetapi Ningsih masih mencoba meyakinkan agar suaminya keluar terlebih dahulu dan membiarkan Pak Rahmat tenang. Ayu pun menyuruh sang adik keluar juga. Abi berdiri lalu beberapa saat memandang sang ayah dan bergantian dengan Ningsih. Beberapa saat kemudian Abi pun menurut dan pada akhirnya keluar. Terlebih dia juga melihat Haikal tampak ketakutan. Pintu ditutup, keluarga itu pergi ke ruang tamu lagi, sedangkan Ayu masih berada di kamar menenangkan Pak Rahmat. Ningsih dan Haikal duduk bersebelahan.
sedangkan Abi hanya mondar-mandir sambil memegangi kepalanya. Dia bingung dengan sikap ayahnya yang aneh. Abi menduga sang ayah mungkin kecewa karena sudah bertahun-tahun anak bungsunya tidak pulang, kecuali pada saat minta izin untuk menikah dengan Ningsi. Tetapi dulu beliau masih terlihat biasa saja, tidak mengusir dan ikut pergi ke kota untuk melangsungkan acara pernikahan tersebut. "Mas, sudahlah, Bapak mungkin masih kaget tadi," kata Ningsi mencoba menenangkan suaminya. Belum sempat Abi menjawab, Ayu terlihat baru saja keluar dari kamar Pak Rahmat. Dengan segera, Abi menyusul sang adik untuk menanyakan bagaimana keadaan ayahnya. "Tidak usah dipikirkan yang tadi, Bapak mungkin mengigau. Tidak perlu dipikir, nanti kita bertemu Bapak lagi," Ayu menjelaskan. Dia pun juga sempat tak percaya dengan ucapan ayahnya beberapa saat lalu. Abi berniat kembali menemui ayahnya, tapi setelah dipikir-pikir, mungkin nanti saja bertemu dengan beliau ketika keadaan sedikit lebih baik. Dia pun kembali menemui istri diikuti Ayu di belakang. Mereka berbincang-bincang sampai Ayu tiba-tiba teringat jika lupa belum membuatkan minuman. "Sik yo, mengko balik maning," kata Ayu sembari berlalu meninggalkan Abi beserta keluarganya. Abi berdiri lalu menjawab sambil menunjuk ke barang bawaan yang masih ada di samping meja. "Mas, bawa masuk barang-barang dulu ke kamar ya. Kalian di sini saja." "Aku bantu, Mas," sela Ningsi sambil berdiri. "Bantuin ibu sama ayah juga, Kal. Bawa barang sendiri-sendiri," katanya kemudian menyuruh sang anak ikut beres-beres. Haikal sebenarnya bukan anak pendiam, tetapi karena dia baru pertama kali pergi ke rumah kakeknya, sehingga masih ada rasa takut. Terlebih ketika menyaksikan secara langsung kejadian sang kakek beserta ayahnya tadi. Dia hanya terdiam lalu mengekor di belakang ibunya. Kamar Abi terletak di samping ruang tamu sehingga tak perlu jauh-jauh membawa barang bawaan. Untunglah di dalam kamar masih bersih dan rapi. Mereka pun tidak harus membereskan terlebih dahulu. Koper besar diletakkan di depan lemari kayu, diikuti 2 buah tas di sampingnya. Kamar itu cukup luas, kasurnya cukup untuk dijadikan tempat tidur 3 orang. Ada sepasang jendela yang sama persis seperti di ruang tamu. Ada kipas angin juga dan ada sebuah meja belajar di dekat lemari. Meskipun agak gelap, tetapi ketika jendela dibuka pasti lebih terang. "Kalau mau istirahat, istirahat dulu saja. Ayah mau keluar sebentar." Ningsi yang sedang duduk berdiri lalu menyusul sang suami. "Ayo ikut, kakak sopan datang-datang langsung tidur. Ayo keluar, duduk dulu di depan," katanya, menyuruh Haikal yang tengah berdiri di depan jendela. "Mah, ibu itu bawa apa?" Haikal bertanya sambil menunjuk keluar jendela. Dia menunjuk ke seseorang ibu yang sedang berjalan dengan tangan memegang payung dan tangan satunya membawa tampah berisi sesajen. Ningsi berjalan ke Haikal, tetapi dia tidak melihat ibu-ibu itu karena sudah berada di balik rumah. "Di mana? Mama tidak melihat siapa-siapa," tanyanya kemudian sambil memperhatikan sekitar. Haikal menjelaskan kepada Ningsi sambil memeragakan apa yang dibawa oleh ibu tadi, tanpa tahu jika yang sedang dibawanya adalah sesajen. Namun karena dilihat dari kejauhan, sesajen itu tak terlalu terlihat. Ningsi juga tak tahu menahu tentang itu karena tak melihatnya sendiri. Sudah, kita keluar saja. Pasti sudah ditunggu," ucap Abi yang baru saja membuka pintu. Di ruang tamu sudah tersedia minuman teh. Ayu kembali datang dari dapur dan membawa beberapa camilan. Mereka berbincang panjang lebar, berbagai pengalaman. Ningsi dan Ayu memang jarang bertemu, kebanyakan bertelepon. Tapi mereka sangat akrab satu sama lain. Haikal pun mulai bisa beradaptasi dengan lingkungan terbarunya. "Mbak, itu tanggapan yang di sawah ada acara apa ya?" tanya Ningsi yang tiba-tiba teringat acara pertunjukan tari di sawah. Ayu mengerutkan dahi, masih bingung dengan ucapan Ningsi. "Tanggapan?
tidak ada yang adain tanggapan kalau kemarin memang ada. Yang adain keluarga Pak Santoro, sekarang kagak ada.